Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue ada request ya dari satu orang namanya Bro Stefan Hadi ya. Dia minta gue review jam gitu ya. Kayaknya ini jam yang dia tertarik untuk beli. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan ya guys ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bro Stefan Hadi. Oke, Bro Stefan bertanya, Bro, kalau boleh review dong Grand Seiko GMT SBGM 221. Elegan seperti dress watch. Finishing polishnya berkelas banget pakai teknik Zaratsu. Tapi dengan fungsi GMT, apakah bisa masuk kategori sport atau pilot watch juga? Tanda tanya. Lalu saran dari saya, kalau ngejelasin jangan terlalu banyak diulang. Hehehe. Salam horologi. Oke, Bro Stephen, ini pertanyaan lu mau gue review job ya? Oke, langsung aja gue jawab pertanyaan lu dan ini review juga ya sekalian ya. Oke, pertama-tama terima kasih buat sarannya ya. Jangan terlalu diulang-ulang. Oke, begini bro. Kadang-kadang gue ini kalau jawab orang itu spontan. Jadi gue nggak pakai script. Jadi gue sebelum gue jawab, gue biasanya orang ada pertanyaan masuk, gue pikir dulu nih. Oh kira-kira gue mau jawabnya begini gitu. Tapi udah gue nggak pakai script, langsung gue ngoceh-ngoceh aja gitu loh. Nah jadi kadang-kadang mungkin otak gue tuh, dan waktu gue mau jawab pertanyaan gitu, kadang-kadang otak gue tuh pengen ngomong banyak hal gitu, tapi mungkin gue nyentuhnya udah nyentuh sini, terus kadang-kadang gue mungkin pengen tegasin, atau kadang-kadang mungkin kelupaan ya, ini udah ngomongin belum, ini udah ngomongin belum gitu, jadi mungkin ada sedikit repetitif gitu ya. Tapi ini kritiknya ini sangat konstruktif ya, jadi ya, gue akan coba lebih singkat lah ya pokoknya ya. Oke, jadi untuk jawab pertanyaan lo yang kali ini, makanya gue juga langsung singkat aja lah ya, karena lu juga orangnya kan mau langsung to the point ya. Oke, jadi untuk Grand Seiko SBG M221 ini elegan seperti dress watch. Iya, emang elegan. Grand Seiko itu emang elegan sih bro, gitu ya. Gue kan udah pernah punya juga SBG W231. Lu boleh lihat reviewnya, udah gue upload di Gojam ya. Finishing polishnya berkelas pakai teknik Zaratsu. Iya, semua Grand Seiko itu pakai Zaratsu. Jadi itu tuh artis Jepang tuh ya, dia asah sampai akhirnya mengkilat banget gitu loh, sampai mengkilat banget. Jadi kayak mirror, kayak cermin gitu loh, kayak kaca gitu loh. Itu emang bagus gitu ya. Makanya bandingin kalau sama Swiss kalau lu mau pakai finishingnya pakai tangan gitu, wah lu bayarnya sampai sampai muntah-muntah gitu loh. Udah mesti mainnya udah yang ke kelas tinggi kayak Patek Philippe lah, Vacheron gitu, yang udah nggak main-main harganya. Makanya Grand Seiko itu emang value gitu ya, emang value gitu loh. Nah terus yang ini SBGM 221 yang lu tanya ini, apakah bisa masuk kategori sport atau pilot watch juga? Jawabannya enggak bro, jawabannya enggak. Kenapa? Kategori sport enggak jelas banget enggak. Karena kenapa? Karena ini jam water resistance-nya itu cuman 3 ATM, 30 meter. Jadi maksudnya apa? Maksudnya cuman, bahkan lu kalau masuk ke Grand Seiko punya website, dia tulis cuman splash resistant. Jadi untuk kalau misalnya nih kena misalnya lu nyuci tangan gitu ya. Nyuci tangan juga bukan sembarangan ya. Bukannya pakai keran lu banjirin gitu, wah rusak mungkin tuh. Bukan, maksudnya kadang kita nyuci tangan kita cipak-cipak gitu ya. Terus toto airnya kena gitu. Nah, itu mungkin nggak apa-apa gitu. Atau mungkin kalau hujannya cuma kayak gerimis-gerimis nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak jam begini ya, SBGM 221 nih, dia tulis splash resistant tuh biasanya kalau di Swiss ya, mungkin orang ngomong 3 ATM lah ya, 30 meter gitu. Itu tuh cuman kena cipratan air aja gitu loh. Kalau bisa lu cebrol ada segelas air lu siram begitu, wah itu mungkin bisa rusak loh gitu. Jadi jelas ini bukan jam sport. Karena apa? Karena secara water resistance aja sangat rendah gitu. Jadi nggak bisa dibilang sport gitu. Nah terus kalau lo bilang apakah ini pilot watch juga? Bukan, juga bukan gitu. Pilot watch bukan kayak gini. Pilot watch salah satu karakternya adalah apa? Dia sangat-sangat legible, sangat-sangat gampang dilihat ininya dialnya gitu ya. Jadi itu salah satu itu sih karakternya, karakter jam pilot gitu ya. Walaupun ya kayak Navy Timer emang agak jelimet gitu ya. Dan itu jam ikonik dalam hal pilot gitu ya. Tapi secara general gue bisa bilang kalau jam pilot itu biasanya tuh
dialnya tuh jelas gitu loh, karena pilot kan gitu, mau lihat oh jamnya jelas gitu. Dan ini nggak ada dan ini bahkan bukan pilot watch bro, karena apa ya, walaupun dia jam GMT tapi dia bukan pilot watch, karena ya dia juga nggak ada pilot heritage, jadi lu nggak bisa bilang ini pilot watch gitu ya. Jadi bukan bukan kategori sport, bukan pilot watch juga bukan gitu loh, nggak ada heritage pilotnya menurut gua gitu. Ini cuman jam dressy dan dia ada GMT complication, udah gitu aja gitu loh. Jadi bukan jam GMT jadi boleh dibilang pilot watch, enggak juga ya, enggak begitu ya. Nah terus kalau lu tanya ya, kalau lu suruh gue sekarang review ya, apakah ini jam bagus? Nah, gue kasih tahu gini bro ya, ini jam ya. Kalau menurut gue ya, gue sih bilang nggak mungkin kalau gue dipaksa gitu ya, bagus atau nggak bagus? Mungkin gue bakal bilang, mungkin gue nggak bilang ini bagus kali ya, gitu ya. Paling nggak gue tahu gue nggak bakal mau beli gitu. Gue nggak akan mau beli. Kenapa? Karena gue udah pernah coba bro, ini jam gitu ya. Ini salah satu model yang menurut gue emang populer ya. Tapi nggak tahu ya. Gue pernah, soalnya gue pernah coba. Ini jam gue udah pernah coba pakai. Jadi gue tahu feelingnya gimana gitu ya. Ya sekilas sih, dari sekilas coba aja gitu ya. Begini, dia tuh ya diameternya 39,5 mili gitu. Oke, bagus. Dalam hal ini bagus gitu ya. Jadi dia moderat gitu, nggak bilang terlalu besar, nggak bilang terlalu kecil gitu. Tapi yang paling bikin gua apa ya, kayak udah mati rasa gitu sama ini jam ya. Yang bikin gua ilfeel ya adalah ketebalannya. Ketebalannya itu adalah 13,7 milimeter gitu loh. Jadi dia 39,5 mili, oke diameternya bagus, tapi tebel. Tebalnya 13,7 milimeter, dan dia ya, seingat gua pernah mainin gitu ya. Dia punya desain case-nya itu tuh kayak apa? Kayak bongkah begitu loh. Jadi ketebalannya tuh berasa loh. Gua udah pernah taruh di tangannya. Gua ngerasa kayak gila, jadi kayak pakai kutil gitu loh. Kayak ada kutil di atas gitu. Gua merasa proporsinya kurang bagus ya. Kalau menurut gua gitu loh. Jadi menurut gue ini ya emang jujuran ngomong ya, secara general ya, Grand Seiko itu ya emang kalau masalah proporsi ya, mereka tuh gue boleh bilang ya, mereka tuh agak ya, tapi ini bukannya gue hajar Grand Seiko aja sih gitu, banyak kayak Omega juga dia ada masalah sama proporsi gitu. Nah Grand Seiko itu emang juga kadang-kadang ada masalah ya sama proporsi ya, dan ini salah satu model yang menurut gue ada masalah sama proporsinya gitu loh, karena dia 40 mili 39,5 mili tapi ketebalan 13,7, tapi masalahnya desain case luarnya itu ya, itu kayak apa tuh namanya tuh, kayak kadang-kadang tuh begini bro, maksudnya gini loh, kadang-kadang tuh ada jam ya yang misalnya dibilang oh ketebalannya segini gitu, makanya gue selalu rekomen orang yang mau beli jam itu harus dicoba gitu. Mau beli jam harus coba, bukannya cuma lihat di paper spec gitu, itu banyak menipu gitu. Harus dicoba, harus dirasain gitu. Bahkan kadang-kadang lu udah coba aja ya, bisa kadang merasa oh di toko enak, begitu dibawa pulang nanti dicoba lagi bisa nggak enak loh gitu. Jadi memang harus dicoba gitu loh, karena kita tuh perlu bonding sama itu. At least buat gue ya, gue begitu orangnya, gue harus bonding, gue harus apa ya, kayak main gitu, kayak bener-bener menyatu sama jamnya gitu loh. Jadi kadang di toko merasa enak, begitu sampai di rumah belum tentu merasa enak loh. Atau kadang-kadang di toko merasa nggak enak, nanti begitu di rumah bisa merasa lebih enak gitu loh. Jadi begitu. Tapi kalau dari pengalaman gue coba ini jam gitu ya, gue merasa itu tuh apa, dia ketebalan 13,7 tapi desain case-nya itu ya, itu kayak sebongkah begitu gitu. Nah biasanya kadang-kadang ada waktu orang bilang oh tebalnya berapa gitu, itu kan diukur dari jarak dari bawah case sampai ke atas kristal gitu kan. Nah ini jam kristalnya flat gitu loh, kristalnya flat, udah gitu bawah case-nya juga nggak ada jeglokan-jeglokan gitu. Jadi waktu dia bilang 13,7 mili itu bener-bener jeglokannya itu loh, case-nya bener-bener 13,7 mili, hampir 14 mili. Dia tebal gitu. Itu udah hampir sama kayak Speedmaster. Gue mungkin kasih perbandingan ya biar lebih jelas ya. Itu sama kayak Speedmaster. Speedmaster itu sekitar 14 mili yang lama. Yang sekarang sih yang baru lebih tipis, sekitar 13,5 kalau nggak salah. Tapi kalau yang lama 14 mili. Tapi itu diukur dari bawah sampai atas kristal, dan kristalnya Speedmaster itu gembung.
Udah gitu bawahnya tuh agak jeglokan gitu loh. Jadi kalau ditaruh di tangan sebenarnya nggak kerasa kayak tebel kayak begitu. Jadi ini ya, tebelnya sama kayak Speedmaster. Tapi apa tuh namanya, kristalnya flat, nggak kayak Speedmaster. Terus udah gitu bawahnya juga nggak ada semacam kayak jendongan begitu. Jadi kalau dipakai bener-bener itu ketebalannya bener-bener tebalnya 13,7 itu. Jadi ngerasanya tebal banget gitu. Dan udah gitu parahnya adalah ini jam termasuk kecil, 39,5 mili. Tapi ketebalannya kayak gitu. Jadi bikin tuh kayak jamnya kecil tapi tebal. Jadi taruh di tangan gitu. Gue ngerasa kayak nggak nyaman bro, nggak nyaman, dan proporsinya menurut gue nggak bagus gitu loh. Gue ingat waktu gue cobain ini jam ya, gue ngerasa kayak berat ya, kayak diteken gitu loh, nggak enak gitu loh. Sedangkan kalau pakai Speedmaster walaupun ketebalannya sama 14 mili, itu dia kayak karena ada jegokan ya, dia bisa neken di bawah gitu loh. Terus udah gitu atasnya juga kristal, kristalnya gembung gitu. Jadi waktu dia bilang 14 mili Omega Speedmaster itu enggak, rasanya tuh akan, walaupun ini kan 13,7, Speedmaster 14 mili, tapi waktu dipakai ya, Speedmaster akan merasa kayak lebih tipis. Gitu loh. Makanya itu yang gue bilang, pakai jam itu harus dicoba gitu loh. Karena itu ketebalan yang dikasih tahu di website gitu ya. Itu cuman semacam indikasi gitu loh. Tapi itu nggak kasih tahu lu story fullnya gitu loh. Karena itu masih harus lihat design case-nya, kadang luck-nya bagaimana, nekuk atau enggak gitu loh, kayak begitu-begitu gitu. Tapi ini jam gue inget, pokoknya nggak nyaman gitu, proporsinya menurut gue kurang bagus gitu loh, dan ya pokoknya gitu, tebal gitu. Dan ini gue inget banget, gue juga pernah baca reviewnya gitu, ada orang yang udah pernah punya, dia review gitu, dan dia ngomong juga hal yang sama. Gue inget banget dia ngomong gitu, karena jujur ini model kenapa gue bisa pernah coba, karena gue juga pernah tertarik gitu. Gue lihat ini, wah ini lumayan underrated nih gitu, dan lumayan harganya juga dari segi harga nggak terlalu mahal, dan ada GMT complication. Waktu itu gue juga lagi cari GMT, jam GMT gitu loh. Nah terus ya gitu, jadi proporsinya kurang bagus menurut gua gitu, dan dia tebel gitu loh, nggak bagus. Tapi kalau dalam segi dialnya juga menurut gua ya biasa lah gitu. Nah terus kalau lo bilang ya kan ada Zaratsu ya, kalau Zaratsu ya ya emang bagus, tapi kan gua harus bandingin model ini sama model Grand Seiko lainnya. Model Grand Seiko lainnya ya semua juga dikasih Zaratsu, jadi Zaratsu itu bukan something yang Zaratsu itu special, tapi di kalangan Grand Seiko itu umum gitu. Jadi gua nggak akan merasa kayak oh gara-gara Zaratsu oh gimana gitu, enggak lah. Ya semua model Grand Seiko emang udah ada Zaratsunya gitu. Jadi ya gitu. Jadi gue nilai dari proporsinya menurut gue kurang ya bro ya, agak tebal gitu loh, kurang bagus gitu loh. Nah terus kalau menurut gue lu kalau misalnya mau ambil, kalau lu tetap suka sama ini jam ya bro ya, menurut gue lu mungkin boleh consider SBGJ 249. Nah itu exactly the same sama ini gitu loh. Jadi sama persis sama yang ini gitu loh. Cuma bedanya dial. Ini kan gue kalau perhatiin Grand Seiko ya, dia banyak modelnya dialnya beda-beda gitu. Dia gila main dial Grand Seiko gitu loh. Tapi sebenarnya jamnya sama, tapi dialnya beda-beda gitu. Nah untuk jam ini SBG M221 gitu ya, kalau gua lu tanya gua sih kurang suka karena proporsinya gitu ya, nggak bagus. Tapi gitu ya, ada satu model Grand Seiko SBGJ 249. Nah itu sama persis kayak ini, cuman dialnya menurut gua jauh lebih bagus. Itu berdasarkan apa tuh ya, kusu ya atau apa gitu, berdasarkan musim ya. Jadi Grand Seiko kan akhir-akhir ini lagi gila ya, ngeluncurin banyak model berdasarkan musim di Jepang gitu. Nah ini berdasar musim, jadi musim apa gitu gue lupa lah, tapi pokoknya mencerminkan kayak sungai di Jepang gitu loh yang kena angin gitu. Jadi gue pernah lihat tuh, itu kalau gue SBGJ 249 ini, wah itu bagus banget dialnya menurut gue tuh. Jadi kalau daripada SBGM 221, menurut gue kalau lo mau ambil, lo ambil SBGJ 249 gitu. Walaupun proporsinya gue nggak suka, walaupun gue nggak merasa nyaman pakai itu jam, tapi dialnya bagus banget itu. Itu jam bagus banget dialnya, gila. Waktu gue lihat itu dialnya ya, lu lihat di komputer sama di real life beda banget gitu. Gue lihat di komputer, gue nggak pernah ngerasa bagus-bagus gimana. Gue lihat cuman kayak ya cuma gitu doang. Tapi gue udah pernah lihat real life-nya.
Gue lihat real life-nya, dialnya bagus, bener-bener bagus. Diukir kayak gitu dan warnanya tuh kayak ungu, biru gitu ya. Waduh, bagus banget ya. Gue nggak bisa urain deh pakai kata-kata gitu. Bagus banget dan gue nyesel banget sampai sekarang kenapa waktu itu gue nggak ambil foto gitu loh. Jadi gue udah coba, gue udah lihat, tapi gue ngambil foto. Aduh, sayang banget tuh gitu loh. Tapi itu jam SBJJ 249 sama persis kayak lo tanya SBJM 221, tapi jauh lebih bagus, jauh lebih bagus. Dialnya bagus banget. Nah kalau jam itu ya, walaupun proporsinya jelek ya, tapi karena dialnya bagus sekali ya, mungkin gue bakal mungkin kalau misal gue kaya banget gitu ya, mungkin gue masih boleh lah beli karena dialnya sangat bagus gitu. Unik banget ya, warnanya unik, hijau ungu, terus udah gitu dialnya diukir-ukir gitu ukirannya kayak orang gila gitu. Waduh, bagus banget deh gitu ya, benar-benar. Aduh, gue ingat banget sampai gue benar-benar merasa kayak terpukau gitu loh. Gitu. Tapi secara general ya, mau SBJJ 249, SBJM 221, kalau lo tanya gue, terutama SBJM 221 yang lo tanya ini, ya gue bakal bilang mungkin nggak bagus lah bro gitu. Kalau lo tanya gue bakal bilang mungkin lo boleh consider ambil jam lain Grand Seiko gitu daripada ambil model ini. Kalau lo mati hidup seneng sama ini model, ya lo ambil, kalau gue boleh saran lo ambil SBJJ 249 karena daya lo lebih bagus gitu. Tapi kalau lo tetap bersikeras seneng sama SBJM 221 ya juga nggak apa-apa, karena manusia itu beda-beda, kita beda. Apa yang buat gue nggak bagus, belum tentu kan buat lo nggak bagus kan. Jadi nggak usah terlalu ikutin. Ini kan cuma pendapat gue, ya pendapat Gojam gitu ya. Kan lo tanya ya gue jawab jujur dong. Gue nggak orangnya apa adanya gitu. Orang nanya apa ya gue jawab jujur gitu. Dan kalau menurut gue sih bro, lu juga boleh consider tuh yang dulu gue pernah beli SBG W231. Menurut gue itu lebih bagus daripada ini. Walaupun ini ada GMT complication, tapi yang gue pernah punya SBG W231 menurut gue itu lebih bagus karena itu clean. Udah gitu dialnya juga lebih dialnya lebih clean gitu, dan secara proporsi juga lebih bagus. Oh ya, by the way ya, ini SBGM 221 ya bro ya. Juga jeleknya lagi begini, selain proporsi yang gue bilang thicknessnya udah jelek ya, udah gitu gini, lucknya tuh, luck widthnya, kelebaran lucknya itu cuma 19 mili. Nah, gue pernah punya SBG W231, itu luck widthnya juga 19 mili. Jadi bayangin, tapi itu jam lebih kecil. SBG W231 yang pernah gue punya, itu dialnya 37,3 mm. Ya, 2 mm lebih tipis daripada ini. Tapi udah lebih kecil, tapi luck widthnya sama. Nah, sama lebarnya sama ini. Jadi maksudnya apa? Jadi ini jam nih makanya gue nggak suka gitu loh. Jadi dia lebih gede daripada SBG W231 yang gue punya dulu gitu ya. Tapi lakuinnya sama. Jadi itu kayak jadi bayanginnya kayak gimana ya? Kayak ini SBG M221 yang lu tanya ini. Jadi kayak orang tuh ya, badannya begini gitu, tapi kakinya kecil gitu loh. Kayak gitu tuh. Gitu. Nah, sedangkan SBG W231 gitu ya, itu badannya segini, kakinya segini gitu. Jadi proporsinya lebih bagus gitu. Nah, kalau SBG M221 laku itu sama sama yang SBG W231. Padahal SBG 231 lebih kecil 2 mm daripada ini. Jadi ini SBG M221 tuh kayak orang ya, badannya gede terus sampai di bawah kayak mengecil gitu. Aduh, jadi menurut gua nggak bagus gitu ya. Gitu loh. Jadi ya itulah makanya proporsinya ada yang off gitu loh menurut gue, dari segi ketebalan, segi lock width gitu ya, kurang bagus lah gitu. Jadi gue bakal pass lah kalau SBGM 221. Gue ya kalau lo tanya gue nggak kasih approval sih, gue nggak kasih Gojam approval gitu ya. Jadi kalau lo tanya Gojam ya, Gojam bilang gue bakal bilang SBGM 221 mendingan lupain, lo ambil model lain gitu. Model lainnya apa ya, cari di Grand Seiko tuh banyak banget yang bagus-bagus gitu. Lo kalau mau GMT-nya Grand Seiko bro, mungkin gue juga bisa saranin yang gue juga suka ya, SBGJ 201 itu menurut gue bagus. SBGJ 201 itu menurut gue lebih bagus, 40 mili. Lock width-nya emang sih tetap sih masih 19 mili, tapi ya dia lebih bagus. Itu case 44G GS ya, GS case ya gitu. Jadi lebih ikonik gitu loh. Jadi dan gue juga udah lihat gitu, secara dial juga lebih bagus karena dia ada kayak SBGJ 201 ya. Jadi kayak ada kayak ada bulu-bulu gitu dialnya gitu. Lebih bagus menurut gue itu SBGJ 201 gitu. Dan ya gimana ya? Menurut gue juga lebih clean ya dialnya gitu loh. Jadi ya begitu sih bro. Jadi menurut gue SBGM 221 mendingan lupain aja gitu. Kalau lu tetap bersikeras mau, ya gue nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi mungkin gue bakal bilang ya, daripada SBGM 221 mungkin lu boleh consider SBGJ
249 yang tadi gue bilang dialnya bagus banget, karena itu exactly the same sama yang ini, sama persis sama yang lu tanya ini, cuma beda dial gitu aja gitu ya. Oke, begitu aja ya Bro Stefan ya, gue nggak bikin panjang karena lu juga nggak mau panjang-panjang ya. Jadi semoga ini membantu ya, dan ini jelas bro, ini bukan jam sport, bukan jam pilot ya, dan juga ya gitu. Jadi lu ambil SBJJ 249 kalau lu suka model ini, kalau enggak SBJJ 201 gitu. Itu menurut gue lebih benar gitu loh. Atau kalau enggak beli yang dulu gue beli SBG W231, itu menurut gue lebih bagus gitu. Oh ya, terakhir bro, kalau lu mau beli GMT ya, menurut gue lu boleh deh consider sport line Grand Seiko juga gitu, karena dia banyak kan keluarin GMT kan. Itu menurut gue tuh banyak yang bagus-bagus loh. Grand Seiko ini banyak keluarin jam GMT, dan jadi selectionnya banyak banget. Jadi jangan kepaku mati sama SBGM 221 ini gitu. Lu boleh consider GMT dia yang lain-lain gitu. Ada beberapa GMT Grand Seiko yang menarik gua, kayak misalnya SBGJ 239. Nah, itu juga bagus gitu. Itu jam sport ya, terus udah gitu itu dari sport line-nya gitu. Nah, ini tuh juga boleh nih, lu boleh lihat SBGJ 239. Gua kalau Grand Seiko ya, walaupun reference number-nya kayak orang gila ya, tapi kalau yang gua suka modelnya, gua ingat luar kepala. Tapi kalau yang udah gua nggak suka kayak begini gitu, nah gua nggak hafal, gua mesti cari gitu. Tapi ini gua hafal karena gua suka SBGJ 239, itu menurut gua bagus. Dari Sportline gitu ya, itu memang gede sih, emang gede, tapi bagus tuh. Karena kenapa? Karena bezelnya itu kayak 50 fathoms dari keramik. Waduh, nggak main-main gitu. Sorry, bukan dari keramik, sorry. Bezelnya tuh di apa tuh namanya, dibungkus sama safir gitu, dibungkus sama safir. Sorry, bukan keramik ya. Bezelnya dibungkus sama safir, jadi kayak Blancpain 50 fathoms, gila banget. Dan udah gitu dialnya juga bezelnya juga dual color, jadi kayak GMT-nya Rolex ya, dual color. Dan udah gitu dialnya juga lumayan bagus, unik, hijau gitu. Terus udah gitu ya, paling bagus lagi tuh bezelnya bisa nyala, bezelnya lume bisa nyala. Udah gitu dilindungin sama safir. Waduh, bener-bener kayak jam mahal gitu loh. Lu kalau misalnya beli jam Swiss itu udah kayak Blancpain 50 fathoms yang harganya udah 100 juta ke atas gitu. Bezelnya kayak begitu gitu, SBGJ 239. Makanya lu boleh tuh consider itu gitu. Menurut gue itu lebih menarik dibanding menurut gue lebih menarik, lebih aneh, lebih unik, dan lebih ada karakter dibanding yang ini SBGM 221 gitu. Ya itu cuma masukan gue ya bro ya. Jadi lu boleh consider SBGJ 239, lu boleh consider SBGJ 201, lu juga boleh consider SBGJ 249 yang kayak persis kayak gini tapi dialnya lebih bagus. Ya itu, jadi rekomendasi gue kayak gitu. Jadi jangan kepatok sama ini gitu. Itu saran gue sih gitu. Tapi secara pribadi SBGM 221 gue nggak kasih approval. Menurut gue kurang bagus gitu. Dari segi proporsi juga nggak bagus. Gitu ya bro ya. Oke, semoga ini membantu ya bro ya. Sorry agak panjang, tapi ini kan gue panjang bukannya karena gue repeat, karena bukannya gue repetitif, tapi gue kasih alternatif. Gue juga coba kasih lu alternatif lain lah di luar ini gitu ya. Jadi semoga membantu, dan semoga ini lu suka ya review kali ini gitu ya. Kalau masih ada yang nggak jelas ya nanti komen aja gitu ya. Oke guys, begini aja. Kalau misal kalian ada pertanyaan seputar horologi seperti Bro Stefan, langsung guys komen di bawah. Kalau misal pertanyaan kalian menarik, gue akan bikin video-video kayak gini guys. Jadi akan gue jawab gitu ya. Oke, begitu aja. Kalau misal kalian suka horologi, bantu subscribe channel ini, like, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye guys, salam gojam, bye bye.